Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah dan kalian bisa tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tentang senangnya belajar hadis sholat berjamaah. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, membaca hadis sholat berjamaah dengan tartil. Dua, menulis hadis sholat berjamaah dengan benar. Ketiga, menunjukkan hafalan hadis sholat berjamaah dengan lancar. Nah, sebelum masuk materi, kalian tahu nggak apa itu hadis? Ya, hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan pedoman umat Islam setelah Al-Quran. Kita harus mempelajarinya dengan benar. Kita belajar hadis agar memahami dan mengamalkannya. Sudah tahu kan anak-anak apa itu hadis? Selanjutnya ini adalah hadis tentang sholat berjamaah. Hari ini kita akan belajar membaca hadis. Gimana sih caranya membaca hadis dengan tartil? Membaca hadis itu sama dengan membaca Al-Quran. Dimulai dengan membaca basmalah dulu. Kemudian perhatikan tajwid dan makhraj hurufnya, supaya kalian bisa lancar membaca hadis. Ikuti pelafalan guru sebagai contoh. Oke anak-anak, kita baca hadis ini per kalimat. Nanti kalian tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar. Tirukan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Sholatul jama'ati afdulu sholatal fadhi bisab'i wa ishrina darajah. Rawahul Bukhari. Oke, sudah bisa semuanya baca hadis? Sekarang kita baca langsung semua hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bisab'i wa ishrina darajah. Rawahul Bukhari. Anak-anak sudah bisa membaca hadis. Selanjutnya adalah terjemah hadis atau arti hadis. Kita baca bersama-sama. Artinya, Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi artinya adalah apa? Sholat berjamaah itu lebih utama. Jadi ketika kalian sholat itu harus lebih baik dilakukan dengan berjamaah. Karena apa? Kalau sholat sendirian itu dapatnya 1 derajat. Kalau sholat berjamaah mendapatkan 27 derajat. Perbandingannya 1:27. Maka dari itulah pentingnya kita untuk sholat berjamaah. Kita baca dulu kosakata atau mufradat hadis sholat berjamaah. Yang pertama, sholatul jama'ati, artinya sholat berjamaah. Kedua, tafdulu, lebih utama. Tiga, sholatul fadhi, sholat sendirian. Bisa wa ishrina, dengan 27 derajat. Oke. Selanjutnya kita belajar menulis hadis. Menulis hadis itu gimana caranya? Sama seperti menulis Al-Quran.
Quran seperti menulis Arab. Caranya gimana? Yang pertama, menulis dari arah kanan ke kiri. Nah, sama kan ya. Yang kedua, ada yang dapat disambung, ada juga yang tidak dapat disambung. Ada yang di atas garis dan ada yang di bawah garis yang menjulur ke bawah. Perhatikan garisnya. Cermati huruf dan harokatnya agar tidak ada yang tertinggal. Oke, di samping itu ada contohnya tulisan hadis yang benar. Apakah kalian bisa menulisnya? Coba kalian latihan untuk menulis hadis tersebut dengan contoh berikut. Oke anak-anak, selanjutnya kalian sudah bisa membaca, sudah bisa menulis. Sekarang kalian harus bisa menghafal hadis. Caranya menghafal itu gimana? Yaitu bacalah hadis secara berulang-ulang per kalimat. Hafalkan satu kalimat, lalu lanjutkan ke kalimat berikutnya. Ulangi hingga seluruh hadis hafal. Kalian bisa latihan kelompok. Nanti kalian sesama temannya saling menyimak dan mengoreksi hafalan satu sama lain. Selanjutnya, ayo coba hafalkan. Cara menghafalkannya, kita hafalkan per kalimat dan dibaca berulang-ulang. Contohnya, an Abdillahi bin Umar, an Abdillahi bin Umar. Diulangi berulang kali. Bisa wa isrina darajah, bisa wa isrina darajah. Diulang sampai kalian hafal. Kalau sudah hafal per kalimat, baru dicoba seluruhnya. Pak, kita hafalkan bersama-sama. An Abdillah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi bi 27 darajah. Rawahul Bukhari. Kalian juga harus menghafalkan artinya, dihafalkan artinya ya. Oke, terima kasih. Hari ini kita sudah belajar tentang membaca, menulis, dan menghafalkan hadis tentang sholat berjamaah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.